Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang Bapak dan Ibu penilai Program Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Susana Labueng. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan matematika di PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Kepulauan Riau. Bapak dan Ibu penilai, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video pengajaran dalam pembelajaran ini adalah untuk mata kuliah Statistika Matematika, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan matematika di PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Kepulauan Riau. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa supaya mereka mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika, khususnya masalah-masalah dalam bidang statistika deskriptif secara teoritis. Berdasarkan ruang lingkup materi, maka capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah statistika matematika ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami konsep peluang, peubah acak, sebaran bersama, dan sebaran khusus. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk memahami barisan peubah acak, teorema limit pusat, pendekatan distribusi binomial, konvergensi statistik, distribusi T, distribusi sampel, estimasi, dan sampel serta uji distribusi. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah pembelajaran aktif atau active learning, di mana mahasiswa diharuskan untuk menjadi center atau pusat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian yang digunakan dalam mata kuliah statistika matematika ini adalah penilaian project based learning. Artinya, mahasiswa diwajibkan untuk menghasilkan proyek sebagai hasil penilaian akhir. Bapak dan Ibu penilai, itulah tadi gambaran mata kuliah statistika matematika, salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan matematika PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Kepulauan Riau. Selanjutnya, silakan ikuti kegiatan pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kita jumpa lagi di pertemuan kita hari ini yang merupakan pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Ini pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang ruang sampel dan kejadian. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya minta tolong Ketua Tingkat, Suci, tolong nama-nama temanmu diketik di WA Group, supaya nanti saya cross-check kembali di Siakat. Penka sudah Baik, on Bu. cam? Ya. Baik. Presensi, Suci? Ya. Oke. Sekarang saya share dulu ya materi yang akan kita pelajari di hari ini. Anda boleh menyimak. Apakah sudah kelihatan PowerPoint? Sudah, Ibu. Sudah. Kalau sudah, saya minta Anda untuk melihat slide yang kedua. Ini dia. Sudah terlihat slide yang kedua? Sudah, Ibu. Apa gambarnya? Ada mahasiswa pakai toga. Iya kah? Di Anda kelihatan begitu? Iya, Ibu. Iya. Iya, Ibu. Oke, ini motivasi Anda mempelajari materi di mata kuliah statistika matematika ini.
Kok bisa begitu, Ibu? Di mana kaitannya? Ini sengaja saya beri gambar. Ada 2 mahasiswa sudah pakai toga, artinya sudah selesai proses belajarnya di jenjang S1. Dan ini harapan Anda semua. Tapi ingat, sebelum pakai pakaian wisuda ini, Anda harus menyelesaikan tugas akhir skripsi. Sebelum tugas akhir ini selesai, Anda tentu harus membuat penelitian. Sudah buat penelitian dan dapat data hasil penelitian, Anda harus olah. Nah, untuk mengolah data hasil penelitian itu, salah satu pengetahuan yang akan Anda gunakan yaitu statistika matematika. Itu merupakan satu contoh sederhana bahwa mata kuliah ini bermanfaat untuk Anda. Penting untuk Anda mempelajari materi-materi dalam mata kuliah statistika matematika ini. Contoh lain yang merupakan manfaat Anda belajar tentang statistika matematika. Nanti sebentar ketika sudah lulus dan masuk dunia kerja, contoh Anda kerja di kantor statistik dan di kantor-kantor lain juga. Di sana Anda akan mengolah data misalnya. Tentu pengetahuan terkait statistika matematika ini akan diterapkan di situ. Itulah contoh-contoh manfaat Anda mempelajari materi-materi yang ada di dalam statistika matematika. Itu motivasi. Di awal kita mempelajari materi-materi di mata kuliah ini. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu ruang sampel. Oke, ada kalimat pengantar yang saya letakkan di dalam kotak di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan itu isinya definisi dari ruang sampel dan titik sampel. Saya minta Anda semua untuk memahami pengantar yang sudah saya beri. Lalu Anda ingat, perhatikan bahwa ada istilah percobaan. Ada istilah data mentah. Ada istilah percobaan acak. Dan ada juga yang saya tuliskan di sini, diulang dalam keadaan yang sama. Saya mau satu orang berkomentar tentang pernyataan pengantar yang ada di sebelah kiri. Dibaca dulu. Lalu setelah itu, siapa yang mau memberikan dia punya pendapat, Ibu beri dia kesempatan. Ada yang mau berkomentar? Izin Ibu, saya Ibu. Oh, ada. Anggi ya? Oh, Anggi. Iya, Bu. Ya, Anggi. Anggi, silakan. Ya, terima kasih untuk pernyataan di sini. Di sini itu pada yang di garis tebal percobaan, data mentah, terus diulang dalam keadaan yang sama dan percobaan acak. Nah, di sini ketika kita akan mempelajari mata pelajaran mata kuliah statistika ini, maka itu kita ketika kita akan meneliti sebuah penelitian, maka kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, dari percobaan ini pasti kita akan mendapatkan sebuah data yang masih mentah, jadi data mentah. Nah, dari data mentah ini, ketika kita coba dia dengan secara berulang-ulang, dengan keadaan yang sama, maka akan disebut sebagai suatu percobaan acak. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, maka kita akan, pertama-tama yang kita akan lakukan adalah melakukan sebuah percobaan. Setelah itu, kita akan mendapatkan data mentahnya. Setelah itu, dari data mentah ini, kita akan olah secara berulang untuk mendapatkan sebuah percobaan acak yang nanti akan menghasilkan hasil akhir yang yaitu percobaan yang benar. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, Anggi, bagus. Nah, sekarang adik-adik mahasiswa semua menyimak penjelasan dari Anggi. Kita kaitkan dengan definisi ruang sampel dan titik sampel. Ada kata percobaan acak tadi. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa untuk definisi, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak itu disebut ruang sampel. Lalu ruang sampel itu disimbolkan dengan notasi atau simbol huruf S. Unsur atau anggota dari ruang sampel itu disebut sebagai titik sampel. Jadi titik sampel ini merupakan bagian dari ruang sampel.
Atau dengan kata lain, ruang sampel itu terdiri dari titik-titik sampel. Seperti itu hubungan antara ruang sampel dan titik sampel berdasarkan definisi yang diberikan. Selanjutnya, supaya lebih memahami lagi tentang ruang sampel itu yang seperti apa, titik sampel itu yang bagaimana, hubungan antara keduanya itu seperti apa, ada contoh yang sudah saya siapkan. Anda boleh perhatikan di kotak bagian bawah. Ada suatu percobaan pengotosan 2 koin yang terdapat 2 sisi. Jadi setiap koin itu punya 2 sisi. Satu sisinya itu yang menunjukkan kepala atau head. Di sini saya beri simbol H, head. Lalu sisi yang lain itu adalah ekor, tail. Di sini saya simbolkan dengan huruf T. Kemudian ada ruang sampelnya. Dari ruang sampel itu kita bisa menentukan titik-titik sampel. Seperti yang ada di dalam kotak bagian bawah. Nah, saya mau di bagian contoh sini ada satu mahasiswa yang memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang dia pahami terkait dengan percobaan yang sudah saya sertakan dengan ruang sampel dan titik sampelnya. Apa yang Saya, mau Ibu. menjelaskan? Oh, Suci yang mau menjelaskan. Oke, Suci, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Di sini kita punya contoh di mana suatu percobaan pengetosan 2 koin yang terdapat 2 sisi, yaitu kepala yang diberi kode H dan ekor diberi kode T. Nah, maka ruang sampelnya menjadi S sama dengan HH, HT, TH, dan TT. Di mana HH itu kan koin pertama kepala, koin kedua kepala. HT juga koin pertama kepala, koin kedua ekor. TH itu koin pertama ekor, koin kedua kepala. TT itu koin pertama ekor, koin kedua juga ekor. Sehingga ruang sampelnya menjadi seperti ini. Nah, yang merupakan semua kemungkinan pasangan dari H dan T, titik sampelnya yaitu HH, HT, TH, dan TT. Nah, titik sampelnya juga ada 4 titik sampel. Cara lain dalam mempresentasikan suatu sampel yaitu mendaftar semua kemungkinan pasangan dalam representasi angka 1 dan 0. Dengan angka 1 menunjukkan gambar kepala H dan angka 0 menunjukkan gambar ekor T. Maka ruang sampel dari percobaan dipresentasikan sebagai S itu sama dengan 11, 10, 01, 00. Misalnya 10 itu menunjukkan koin pertama yang muncul adalah gambar kepala dan yang kedua adalah ekor. Ini juga titik sampelnya ada 4. Sudah, Bu. Oke, sudah. Suci sudah. Nah, yang lain, Anda perhatikan bahwa dari percobaan yang ada, sesuai dengan penjelasan Suci, kita ketahui bahwa kita punya ruang sampel yang kita simbolkan dengan S, dan di dalam ruang sampel itu ada 4 titik sampel. 4 titik sampel itu semuanya berupa pasangan. Kenapa pasangan? Karena kita punya percobaan itu adalah pengetosan 2 koin. Jadi kalau titik sampel yang pertama HH, artinya koin yang pertama sisi yang muncul adalah head, kepala. Koin yang kedua juga sisi yang muncul adalah kepala. Makanya titik sampelnya itu adalah H dan H. Kalau kita merepresentasikan setiap titik sampel itu dalam representasi angka 1 dan 0, satunya itu menunjukkan kepala, 0 itu menunjukkan ekor atau tail, maka kita bisa bentuk ruang sampel dengan menggunakan representasi angka 1 dan 0 tadi. Ruang sampel kita yang pertama tadi kan H dan H, berarti kita representasikan dia menjadi 1 dan 1. Iya kan? Sesuai dengan pengantar yang diberikan di dalam penyelesaian di atas. 1 dan 0, oh berarti ini pasangan kepala dan ekor. 0 dan 1, ekor kepala, 0 dan 0 berarti dua-duanya ekor. Seperti itu. Sehingga kita lihat saya punya ruang sampel berdasarkan percobaan tadi dan saya punya 4 titik sampel di mana setiap titik sampelnya itu merupakan pasangan karena pengetosan 2 koin. Sudah Anda bisa bedakan ruang sampel dan titik sampel? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Selanjutnya,
masih tetap di ruang sampel. Kita lihat jenis-jenis ruang sampel. Nah, untuk ruang sampel itu dia terdiri dari 2 jenis. Ruang sampel diskrit dan yang satunya itu ruang sampel kontinu. Di slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, ruang sampel diskrit, ada definisi yang sudah saya letakkan di kotak sebelah kiri bawah. Definisi dari ruang sampel diskrit. Ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang mempunyai banyak anggotanya itu berhingga. Dan bisa juga tidak berhingga, tetapi dapat dihitung. Itu ruang sampel diskrit. Coba kita perhatikan contoh di sebelah kanan. Kita melakukan eksperimen, katakanlah seperti itu, eksperimen pelemparan sebuah dadu. Maka ruang sampelnya akan berisi salah satu dari hasil sebagai berikut. Bisa yang muncul itu mata 1, mata 2, mata 3, dan sampai mata 6. Itu berarti kita punya ruang sampelnya bisa kita tuliskan seperti ini. Yang saya beri warna ungu. 1 sampai 6. Satunya itu titik sampel, 2 itu titik sampel. Berarti kita punya 6 titik sampel. Nah, ini artinya apa? Anggota dari ruang sampel kita itu berhingga. Ya kan? Dari 1 dan berhenti di 6. Banyaknya anggota atau banyaknya titik sampel adalah berhingga. Ini contoh dari ruang sampel diskrit. Selanjutnya ruang sampel kontinu. Anda perhatikan definisi untuk ruang sampel kontinu. Ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang anggotanya itu merupakan interval. Dia beda dengan ruang sampel diskrit. Kita lihat contoh. Anda perhatikan dari contoh ini, saya beri warna ungu untuk ruang sampelnya, atau saya bold saja ya, biar mudah. Nah, ini. Misalkan ada sebuah perusahaan pompa air yang memproduksi sebuah pompa baru. Kita akan lihat masa hidup dari pompa air itu dalam hari ya. Nah, untuk ruang sampelnya, karena masa hidup pompa air bernilai bilangan real positif, maka ruang sampelnya seperti yang saya tuliskan, yang sudah saya bold tulisannya. S ini ruang sampel, T lebih dari 0. Kenapa T lebih dari 0? Karena kita belum tahu masa hidup dari pompa air ini akan berapa hari, bertahan dalam berapa hari. Kita belum tahu. Makanya kita menyatakannya itu dalam interval. T lebih dari 0. Berarti bisa 1, T-nya bisa 1 hari, artinya T bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Yang pasti T lebih dari 0. Nah, ruang sampelnya seperti ini, lalu dia punya anggotanya itu dalam bentuk interval. Atau anggotanya merupakan interval. T lebih dari 0. Oke, bisa bedakan antara ruang sampel diskrit dengan ruang sampel kontinu berdasarkan definisi dan contoh-contoh tadi. Bisa Bisa, Bu. bedakan? Bisa, Bu. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk materi kita yang kedua untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang kejadian. Kejadian itu kita bisa menyebutnya sebagai event, atau bisa juga kita menyebutnya itu sebagai peristiwa. Nah, Anda perhatikan definisi kejadian. Definisi dari kejadian itu adalah himpunan bagian, subset. Nama lain himpunan bagian itu subset. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, S. Di awal kita sepakat notasi untuk ruang sampel itu S. Jika A itu suatu kejadian, maka A dikatakan telah terjadi. Jika A itu telah terjadi, maka A memuat paling sedikit satu hasil pada suatu percobaan. Itu definisi event atau kejadian. Dia adalah himpunan bagian dari ruang sampel
dia sudah terjadi dan dia punya paling sedikit satu hasil pada suatu percobaan. Maka dikatakan himpunan bagian tadi adalah suatu kejadian. Anda perhatikan lagi, karena sebuah kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, maka ada 3 kemungkinan yang bisa saja terjadi. Yang pertama, ruang sampel atau S tadi merupakan sebuah kejadian. S itu sendiri merupakan sebuah kejadian. Yang kedua, himpunan kosong, ini notasi dari himpunan kosong. Himpunan kosong juga merupakan sebuah kejadian. Lalu kemungkinan yang ketiga, bentar ya, saya kasih masuk 2 temanmu yang baru bergabung. Yang ketiga, beberapa hasil yang mungkin dari S, dari ruang sampel juga merupakan sebuah kejadian. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ada di sini saya berikan keterangan untuk masing-masing kejadian. Kalau kejadian kosong, berarti itu himpunan kosong. Atau kita bisa menyebutnya sebagai null event. Kejadian kosong itu disebut juga kejadian yang mustahil terjadi. Kalau yang kedua, kejadian pasti. Nah, himpunan yang semua anggotanya merupakan titik sampel disebut kejadian pasti. Dengan kata lain, ruang sampel S merupakan jenis kejadian pasti. Jadi dia punya anggota itu, titik-titik sampelnya itu merupakan kejadian pasti. Kemudian yang ketiga, kejadian elementer atau elementary event adalah kejadian sederhana jika memuat hasil tepat satu, hanya ada satu saja hasil percobaannya. Itu yang disebut kejadian elementer. Seperti yang tadi kita punya kejadian yang bilangan habis dibagi 5 itu, kan tepat hanya satu kan hasilnya? Itu salah satu contoh kejadian elementer. Kemudian yang keempat, kejadian gabungan. Kalau kejadian gabungan berarti merupakan kumpulan dari beberapa kejadian elementer. Itu namanya kejadian gabungan. Selanjutnya ada kejadian saling bebas dengan kejadian saling lepas. Ini 2 kejadian yang berbeda. Kalau kejadian saling bebas berarti 2 kejadian tidak saling mempengaruhi. Lalu kalau kejadian saling lepas, satu kejadian dia tidak menghalangi peluang dari kejadian yang lain. Nah, nanti di pertemuan berikut, kita akan masuk dengan materi peluang. Di situ baru kita akan cross-check dengan contoh-contoh yang akan Anda buat sebagai tugas untuk jenis-jenis kejadian ini. Apa tugasnya? Ini dia, sudah saya berikan catatan di bagian bawah. Setiap mahasiswa membuat 2 contoh untuk setiap jenis kejadian dan tugasnya itu diupload di Siakat. Oke? Tugasnya itu diupload di Siakat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Bisa. Bisa, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu mau tunjukkan materi apa yang mau dibahas nanti di pertemuan ketiga. Ingat, peluang seperti yang tadi saya bilang, lalu materi kedua peluang bersyarat, dan yang ketiga kejadian bebas. Itu materi untuk pertemuan yang ketiga. Oke, demikian materi yang kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Lalu sebelum kita mengakhirinya, saya mau satu orang mahasiswa dia memberikan refleksi singkat saja. Apa yang sudah dia pelajari hari ini, apakah dia memahami materinya apa tidak? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Oh, Suci. Oke, boleh. Ya, Suci gimana? Bu, dari materi. Setelah belajar tentang ruang sampel dan kejadian ini, saya jadi tahu bahwa ruang sampel adalah sebuah kemungkinan hasil dari suatu percobaan, sedangkan kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang kita inginkan. Nah, materi ini membantu saya memahami bagaimana menghitung peluang dari suatu peristiwa dengan lebih teratur dan logis, Bu.
Oke, mantap Suci. Nanti yang lain menuliskan dia punya kesan sebagai bahan refleksi, dia foto, lalu dia jangan lupa tulis nama ya. Eh, tidak usah tulis nama pun tidak apa-apa kan namanya sudah tertera semua atau di WA. Dia tulis, kemudian dia foto, dia kirimkan di WA Group sebagai bahan refleksi kita untuk pertemuan yang kedua ini. Oke, demikian pertemuan kita di hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Ingat persiapan 1 minggu ini untuk kita masuk dalam pertemuan ketiga kita di minggu depan. Tapi sebelum itu mari menundukkan kepala, berdoa karena kita sudah boleh mengikuti perkuliahan kita di hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian adik-adik mahasiswa, sampai kita jumpa lagi di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Demikian demonstrasi pembelajaran via online yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pengajaran sebagai unsur penilaian pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.